Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa'lam anna ahlal ma'rifati billah banaw usulal ahwal ala syahidil ilmi billah wa tafakkahu fil furu'. Dan ketahuilah bahwa orang-orang yang ma'rifat dengan Allah, mereka itu telah membangun pondasi-pondasi keadaan-keadaan mereka ala syahidil ilmi billah, atas dasar ilmu dengan Allah, wa tafaqahu, dan pemahaman mereka yang mendalam bil furu', tentang ilmu furu'. Nah, maksudnya orang-orang yang ma'rifat dengan Allah itu mereka membangun keadaan-keadaan mereka dengan dua ilmu, yaitu ilmu tasawuf dan ilmu fikih. Nah, oleh karena itulah mereka sampai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu fikih dan ilmu tasawuf itu merupakan dua ilmu yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Barang siapa yang hanya menuntut ilmu fikih, tidak menuntut ilmu tasawuf, maka dia akan menjadi orang yang fasik. Dan barang siapa yang menuntut ilmu tasawuf tapi kadang menuntut ilmu fikih, maka dia bisa menjadi orang yang zindik atau orang yang murtad. Nah, jadi kedua-dua ilmu itulah yang mendasari keadaan-keadaan orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala tara liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah engkau tidak melihat bagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima. Nah, barang siapa yang mengamalkan dengan pengetahuan yang dia ketahui, warasahullah, Allah akan memberikan dia ilma malam ya'lam, ilmu yang dia belum mengetahui. Nah, orang yang mengamalkan ilmunya, Allah akan beri tambahan ilmu yang dia belum tahu. Nah, dia mengetahui sembahyang duha bagus, dia lakukan. Dia mengetahui sembahyang witir bagus, dia amalkan. Dia mengetahui sedekah itu bagus, dia lakukan. Dia mengetahui ini perbuatan haram, dia tinggalkan. Nah, mengamalkan dengan yang dia ketahui, maka Allah akan memberi dia ilmu yang belum dia ketahui. Wa alamatu dzalik, alamat yang demikian, orang yang mendapatkan ilmu yang belum dia ketahui itu, fahmu tazayyudil ilmi bil isbaq wa mazidul ilmi bil iqtida. Pemahaman bertambahnya ilmu itu dengan mengasihi, menyayangi, dan tambahan ilmu itu dengan mengikut. Fakullama mazdada ilma, bila mana bertambah ilmu seseorang, izdada khaufa, maka dia akan bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullama mazdada amala, bila mana bertambah amal ibadahnya, izdada tawadu'a, maka bertambah pula tawadu'nya orang tersebut. Nah, di bawah nomor 2, wa ma asdaqa ma nukila anil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu annahu qala, sungguh benar yang dinukil dari Imam Syafi'i, beliau berkata, ala qadri ilmil mar'i ya'zumu khawfuhu
fala alimun illa minallahi khaifu wa aminu makrillahi billahi jahilun wa khaifu makrillahi billahi arifu. Imam Syafi'i berkata, atas kadar ilmu seseorang besarnya takut kepada Allah. Makin besar ilmunya, makin banyak, makin besar takut kepada Allah. Tidak ada orang yang alim itu melainkan takut daripada Allah. Orang yang merasakan aman daripada tipu daya Allah, maka dialah orang yang jahil dengan Allah. Wa aminu makrillah, orang yang merasa aman akan tipu daya Allah. Billahi jahilun, dengan Allah dia jahil. Arti merasa aman dengan tipu daya Allah itu orang yang selalu dapat kenikmatan dari Allah, dapat kenikmatan, dapat berbagai macam kesenangan. Dia menganggap itu suatu keberuntungan. Dia menganggap itu merupakan suatu keberkahan tanpa diiringi dengan kewaspadaan bahwa ini adalah ujian Allah. Itu orang yang aman. Itu orang yang jahil dengan Allah. Sebab setiap Allah memberikan satu nikmat kepada kita, itu di dalamnya ada ujian. Dalamnya ada ujian, ada tanggung jawab yang akan dimintai tanggung jawabnya di akhirat di hadapan Allah. Bakhaifu makrillah, orang yang takut perdaya Allah. Billahi arifu, itulah orang yang kenal dengan Allah. Wal aslul ladzi sabatu bihi fi tariqihim, bermula pondasi yang mereka tetap dengannya, pondasi itu pada jalan mereka. Iltizamul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari bis sidqi wa taqdimul ilmi ala huzuzin nufus wal istighna'u billah an jami'i khalqih. Itulah pondasi pijakan yang tetap dengannya mereka itu orang ma'rifat pada jalan mereka, yaitu melazimi amar ma'ruf nahi munkar dengan benar. Di bawah dijelaskan maksudnya amar ma'ruf nahi munkar yang benar itu, annaka iza amarta bil ma'ruf i'tamarta bih wa idza nahaita 'anil munkar intahaita anhu. Bila engkau menyuruh kebaikan, maka engkau melakukan dengannya. Bila engkau mencegah kemunkaran, maka engkau berjauh daripadanya. Itulah orang yang amar ma'ruf nahi munkar dengan benar. Yang kedua, pondasi mereka mendahulukan ilmu atas bagian-bagian nafsu. Mendahulukan ilmu atas kepentingan-kepentingan nafsu. Karena nafsu itu selalu berlainan kepentingannya dengan ilmu. Nafsu hendak ke ini, petunjuk ilmu jangan. Nafsu hendak ke hulu, petunjuk ilmu kita ke hilir. Mereka itu mendahulukan kepentingan, mendahulukan ilmu atas kepentingan nafsu. Jadi kalau ada kehendak, mereka menilai dahulu ilmu. Apakah kehendak ini dibujurkan, dibenarkan oleh ilmu atau kada. Bila kehendak itu dibenarkan ilmu, mereka maju. Bila kehendak itu kada dibenarkan ilmunya, mereka mundur. Itu artinya mendahulukan ilmu. Yang ketiga, pijakan mereka itu adalah terkaya dengan Allah daripada sekalian makhluknya. Dia sudah merasa cukup mempunyai Allah. Dia sudah merasa kaya mempunyai Tuhannya Allah. Dia sudah merasa bahagia dengan Tuhannya Allah. Dia sudah merasa tenang dengan Tuhannya Allah tanpa memerlukan orang lain. Tanpa memerlukan orang lain. Artinya mereka mencari kelapangan, mereka mencari kebahagiaan,
mereka mencari kesenangan itu dengan Allah, bukan dengan makhluknya. Fatlub athara man zadahul ilmu khasyah wal amalu basirah. Maka carilah bekas-bekas orang yang menambah akan dia oleh ilmu takut kepada Allah dan menambah amalnya itu ketajaman mata hatinya. Nah, cari bekas-bekas orang yang ilmunya itu menambah takut kepada Allah, amalnya itu menambah ketajaman mata hatinya. Nah, cari bekas-bekasnya. Bekas-bekas itu artinya termasuk perkataannya, termasuk tingkah lakunya, termasuk kuburannya, makamnya, termasuk ziarah ke tempatnya. Nah, itu artinya kita cari bekas-bekas orang yang ilmunya itu menambah takut kepada Allah, amalnya menambah ketajaman mata hati. Nah, nomor 1 di bawah, wa ilaika hadal khabar anil Imam Ibn al-Jauzi litashhada minhu taqdimal ilmi ala huduzin nafsi. Qala al-Hafiz Abu Syamah al-Maqdisi fi Dzailir Rawdatain halaman 22, wal Hafiz Az-Zahabi fi Tazkiratil Huffaz fi Tarjamatil Imam Abil Faraj Ibn al-Jauzi juz 4 halaman 1342 1345 ma mulakhasuhu. Nah, huwal Imam al-Allamah al-Hafiz. Ini contoh orang yang mengutamakan ilmu daripada nafsunya, orang yang ilmunya itu menambah takut kepada Allah, amalnya menambah ketajaman mata hati. Nah, contohnya seperti Imam Abil Faraj Ibn al-Jauzi. Wahwal imam, beliau itu adalah al-imam, al-allamah yang bersangatan alim, al-hafiz yang bergelar hafiz, itu orang yang menghafal hadis dalam jumlah tertentu sehingga bergelar hafiz. Alimul Iraq, orang yang alim di Irak. Wa waizul afaq, dan beliau itu orang yang memberikan ceramah nasihat kepada segala penjuru. Kana latifas surah, beliau itu orangnya lembut rupanya. Hulwas syama'il, manis sifat-sifatnya. Rahiman nagmah, bagus suaranya. Mauzunal harakati wan nagamat, teratur gerak-geraknya dan alunan suaranya. Ladzizal mufakahah, beliau itu nyaman senda guraunya. Walahu bisaja'il wa'zi malakatun qawiyah, dan beliau itu pada ceramah yang sifatnya sajak mempunyai tabiat pembawaan yang kuat. Nah, itu Ibnul Jauzi, ngaran sidin Abdurrahman Ibnu Ali Ibni Muhammad Ibnil Jauzi. Beliau lahir tahun 510 Hijriah, wafat 12 Ramadan 597, umur 87 tahun. Dikuburkan di Baghdad di pemakaman Imam Ahmad bin Hambal. Nah, manaqib sidin, wa kana yahduru majlisa wa'azil uluful mu'allafah, hadir di majlis beliau itu ribuan orang. Wa qaddara dzalik, dihitung bimi'ati alfin, 100.000 orang yang hadir. Wa hasala lahu minal khatwah fil wa'zi ma lam yahsul li ahadin qat, dan hasil bagi beliau daripada langkah pada memberikan mau'izah itu sesuatu yang tidak hasil bagi seseorang yang lain.
Wa hadara majlisahu hadir majlis beliau muluk raja-raja, wa wuzara menteri-menteri, bal wa khulafa bahkan khalifah-khalifah min wara'i sitir di belakang dinding. Wa kana an-nas yasta'iddun li huduri darasi qablu biyaumin aw yaumain. Dan manusia bersiap-siap untuk hadir majelis sidin sehari atau 2 hari. Wa yastajirunal amakin lidzalik, dan mereka menyewa tempat untuk yang demikian. Nah, itu contoh, artinya ulama-ulama yang perlu kita cari asar mereka, kita cari jejak mereka itu. Karena seperti imam tadi, termasuk orang-orang yang ilmunya menambah takutnya kepada Allah dan amalnya itu menambah ketajaman mata hatinya. Patlub asara man zadahul ilmu khasyatan wal amalu basiratan wal aqlu ma'rifatan. Tuntutlah bekas-bekas orang yang menambah akan orang itu oleh ilmunya takut kepada Allah, amalnya ketajaman mata hati, akalnya ma'rifat. Apa in hajabaka an minhajihim faqdul adab farji' bizzammi ala nafsik. Jika terdinding akan engkau daripada jalan mereka oleh karena ketiadaan adab, maka kembalilah engkau dengan mencela diri engkau. Walay yakhfa ala ahlil ilmi sifatul mukhlisin, dan tidaklah tersembunyi atas orang-orang yang berilmu sifat orang-orang yang ikhlas. Wa'lam anna fi kulli fikratin adaba. Ketahuilah bahwa pada tiap-tiap pikir itu ada adabnya. Nah, kalau kita tafakur itu ada adabnya. Tafakur apa yang bujur? Karena tafakur itu ada yang dilarang. Seperti tafakur tentang zat Allah. Nah, kita kada boleh tafakur tentang zat Allah. Yang kita tafakur itu sebaiknya adalah ciptaan-ciptaannya, bukan zatnya. Wa fi kulli isyaratin ilma, pada tiap-tiap isyarat itu ada ilmunya. Wa innama yumayyizu dzalik, hanya saja membedakan akan demikian, man fahima anillah azza wa jalla muradah, orang yang paham dari Allah akan maksud Allah. Wajana fawaidal yakin, dan orang yang memetik faidah-faidah yakin min khitabihi, daripada khitab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alamatu dzalika fis shadiq, dan alamat yang demikian pada orang yang benar. Idza nazara i'tabara, apabila dia memandang kepada sesuatu maka dia mengambil i'tibar dari sesuatu itu. Wa idza samata, bila mana dia diam, tafakkara, diamnya itu diam tafakkur. Wa idza takallama, bila mana dia berbicara, zakara, berbicaranya adalah zikir. Nah, berbicara zikir itu artinya bisa dengan tahlil, bisa dengan sholawat, bisa dengan tasbih, bisa dengan istighfar, bisa dengan ta'lim tentang halal dan haram, bisa tentang tafsir, tentang nasihat. Wa idza muni'a sabara, bila dia tidak diberi dia sabar. Wa idza utiya syakara, bila dia diberi syukur. Wa idza betulia, bila mana dia kena bala, istarja'a, dia mengucap innalillah. Wa idza juhila alaih, bila dijahili orang atasnya, haluma, dia bersifat hilim. Wa idza alima, bila dia mengetahui, tawadha'a, dia tawadhu. Wa idza 'allama, bila dia mengajar, rafaqa, dia ramah. Wa idza su'ila, bila dia diminta, badala, dia memberi. Syifa'un lil qasidin, penyembuh
bagi orang-orang yang menujunya. Wa aunun lil mustarsidin, penolong bagi orang yang minta petunjuk. Wa halifu sidqin lisiddiqin, kawan yang benar bagi orang-orang siddiqin. Wa kahfu amnil lil khaifin, gua keamanan bagi orang-orang yang ketakutan. Barrun baik, qaribur ridha fi haqqi nafsi, dia dekat keridhaan pada hak dirinya. Artinya kalau urusan dirinya dia kurang lebih. Ba'idul himmah, jauh keinginannya fi haqqillah, pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Niyatuhu, niat orang itu afdalu min amalih, lebih afdal dari amalnya. Wa amaluhu ablagu min qaulih, amalnya lebih sampai daripada perkataannya. Mautinuhul haq, tempatnya kebenaran. Wa maqiluhul haya, ikatannya malu. Wa ma'lumuhul wara, ilmunya adalah wara. Wa syahiduhu taqwa, saksinya adalah taqwa. Lahu basairu, baginya itu penglihatan minan nur, daripada cahaya. Yubsiru biha, dia melihat dengan itu basair. Wa haqaiqu minal ilmi yantiqu biha, dan hakikat-hakikat dari ilmu dia bertutur dengannya. Wa dalailu minal yakin yu'abbiru anha, dalil-dalil daripada yakin yang dia ibaratkan daripadanya. Nah, wa inna ma yuwasilu bidzalik, hanya saja bisa sampai dengan demikian. Hanya saja bisa sampai dengan demikian. Dengan demikian, bila memandang ma'iktibar, mengambil pelajaran, kalaunya diam, diamnya diam tafakkur. Bila berkata-kata, perkataannya itu adalah zikir. Bila diberi, sabar. Bila dikasih, dia syukur. Seterusnya tadi. Sampai kepada itu, man jahada lillahi ta'ala nafsahu. Orang yang hanya saja sampai dengan demikian sifat-sifat tadi, orang yang berjuang, orang yang melawan karena Allah akan nafsunya. Wastaqamat ta'atuhu, dan istiqamah taatnya. Wa hasunat niyatuhu, dan baik niatnya. Wa khasyiyallaha fi sirrihi wa alaniyatihi, dan dia takut akan Allah pada sembunyinya dan terang-terangannya. Wa qassaral amal, dia memindikkan angan-angannya. Wa syammara mi'zar hadar, dan dia menyingsingkan sarung kewaspadaannya. Wa aqla'a birihil laja' fi bahril ibtihal, dan dia melepaskan dirinya dengan angin bersandar pada lautan mengharap Allah. Fa'auqatuhu, waktu-waktu orang itu ganimah keberuntungan. Wa ahwaluhu, keadaan-keadaannya salimah selamat. Lam yaghtarra bi zukhrufi daril gurur, dia tidak terperdaya dengan perhiasan duniawi. Walam yulhihi bariku sarabi nasimiha, dan tidak melalaikan akan dia kilatan kehidupan duniawi itu. An ahwali yaumin nusyur, daripada huru-hara hari kiamat. Fafaza bimaqamil yaqazah, maka dia beruntung dengan kedudukan jaga ba'da naumil ghaflah, sesudah tidurnya kelalaian. Wa'alam annal aqila, ketahuilah bahwa orang yang berakal, lamma sahha ilmuhu, manakala sah ilmunya, wa sabata yakinuhu, sabit yakinnya, alima, mengetahuilah dia, annahu la yunjihi min rabbih illa sidqu, bahwa tidak bisa menyelamatkan akan dia daripada Tuhannya kecuali kebenaran. Fasa'a fi talabihi, maka dia mencari, berjalan mencari kebenaran itu. Wa bahasa an akhlaqi ahli, dan dia membahas, meneliti tentang akhlak orang-orang yang benar itu.
Ragubatan fi ayyahya qabla mamatihi, karena dia ingin bahwa dia hidup sebelum matinya. Liyasta'idda lidaril khulud, agar dia bersiap untuk akhirat ba'da wafatihi, sesudah wafatnya. Faba'a nafsahu wa malahu min rabbih, dia jual dirinya, dia jual hartanya, min rabbih, dari Tuhannya. Haitsu sami'ahu yaqul, sekira-kira dia mendengar firman Allah, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah berfirman bahwa Allah bertukar, Allah bertukar daripada orang beriman diri mereka, harta mereka dengan gantian surga. Allah bertukar diri orang beriman, bertukar hartanya dengan ganjaran surga. Jadi orang yang menjual dirinya kepada Allah, orang yang menjual hartanya kepada Allah, itulah orang yang dapat surga. Orang yang menjual dirinya kepada Allah, orang yang menjual hartanya kepada Allah, itulah yang dijamin surga oleh Allah. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nah, orang yang menjual diri kepada Allah, satu, orang yang beribadah kepada Allah. Dua, orang yang menolong kaum muslimin dan muslimat. Tiga, orang yang mengajarkan ilmu. Empat, orang yang menuntut ilmu. Lima, orang yang berjuang fisabilillah. Nah, itu contoh orang-orang yang menjual dirinya kepada Allah. Nah, contoh orang-orang yang menjual hartanya kepada Allah, ya orang yang bersedekah, orang yang berwakaf. Nah, itu orang yang menjual hartanya kepada Allah. Allah jamin bi anna lahumul jannah, bahwa bagi mereka itu adalah surga. Fa'alima ba'dal jahli, maka dia menjadi tahu sesudah tidak tahu. Wastaghna ba'dal faqri, dan dia menjadi kaya sesudah dia fakir. Wa anisa ba'dal wahsah, dan dia menjadi jinak sesudah liar. Liar itu galau, orang ini galau, ya liar. Wa qaruba ba'dal bu'di, dan dia dekat dengan Allah sesudah jauhnya. Wastarah ba'dat ta'ab, dan dia lapang sesudah susahnya. Fa'atala fa'amruhu, maka teraturlah perkaranya, urusannya teratur. Wajtama'a hammuhu, terhimpun keinginannya. Wasarati taqwa syi'arah, dan jadilah takwa itu alamatnya. Wal muraqabatu halah, dan muraqabah itu keadaannya. Ala tara liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adakah engkau tidak melihat sabda Nabi, u'budillah ka'annaka tarah, beribadahlah kepada Allah seolah-olah seakan-akan engkau itu menyaksikan Allah dengan mata hati engkau. Fa illam takun tarah, jika engkau tidak bisa yang demikian, fa innahu yarak, maka bahwa Allah itu melihat akan engkau. Yahsabuhul jahilu simmitan ayya, orang yang jahil menyangka dia diam, lemah. Wa hikmatuhu asmatathu, ilmu hikmah yang ada dalam dirinya itulah yang membuat dia diam. Wa yahsabuhul ahmaku mihzara, dan menyangka akan dia oleh orang yang bodoh bahwa dia itu mihzara, agak kada bisa berkata-kata. Nah, wan nasihatu lillah antaqathu, nasihat karena Allah yang menuturkan akan dia. Wa yahsabuhu ganiya, orang yang jahil menyangka dia itu kaya, menyangka dia kaya. Wa ta'affuf agnah,
sifat iffah itu yang membuat dia kaya. Iffah itu artinya menahan diri dari minta-minta. Itu yang membuat dia itu kaya. Wa yahsabuhu fakira, dan menyangka orang jahil bahwa dia itu fakir. Wa tawadhu adna, tawadhu itu yang merendahkan dia. La yata'arradu lima la ya'nih, dia tidak melintangkan dirinya kepada yang tidak bermanfaat akan dia. Wa la yatakallafu fawqa ma yakfih, dia tidak bersusah payah melebihi yang mencukupi akan dia. Wa la ya'khudhu ma laysa bimuhtajin ilaih, dia tidak mengambil yang dia tidak perlu kepadanya. Wa la yada'u ma wukkila bihifzih, dan dia tidak meninggalkan yang diwakilkan menjaganya. An-nasu minhu pirahatin, manusia daripadanya itu pirahatin, pada kelapangan. Kada jadi beban. Wa huwa fi nafsihi fi ta'abin, sedangkan dia pada dirinya adalah susah. Artinya kesusahan itu disandang dirinya. Kada mengajak orang lain untuk bersama-sama susah. Kan ada manusia bila kesusahan tuh membuai orang lain supaya umpat susah. Inya kada, kalaupun inya susah, dirinya sendiri yang susah tanpa mau mengajak berbagi kepada orang lain tentang kesusahannya. Jadi manusia lapang dengannya. Qad amata bil wara' hirsahu, sungguh mematikan sifat wara akan ketamaannya. Wa hasama bittuqa tama'ah, dan menutup dengan ketakwaan akan ketamaannya. Wa adfa'a binur ilmi syahawati, dia padamkan dengan cahaya ilmu keinginannya. Napaha kadza fakun, seperti itulah hendaknya engkau. Nabaha kaza fakun, seperti itulah hendaknya engkau. Walimisli haula pashab, amun kada kau macam itu, seperti mereka itulah jadi kawan engkau. Amun kita kada kawan kayak orang tadi, barang kita cari kawan nang macam itu. Wali asarihim patba, asar mereka itu yang kamu cari. Nah, asar mereka, perkataan mereka, tempat tinggal mereka, akhlak mereka, itulah yang dicari. Wa bi akhlaqihim bata'addab, dengan akhlak mereka itulah engkau beradab. Dicontoh akhlak mereka, kayak mereka waktu dalam sembahyang, kayak apa mereka dalam bergaul, kayak apa mereka di rumah dengan keluarganya. Nah, akhlak mereka itulah. Fahaula'il kanzul ma'mun, mereka itulah perbendaharaan yang diamankan. Ba'i'uhum bid dunya magbun, orang yang menjual mereka dengan dunia itulah orang yang rugi. Artinya orang yang kada beserta mereka karena sibuk dengan urusan dunia, itulah orang yang rugi. Nah, orang ini kada jadi macam tadi, bakawan lawan orang macam tadi kada juga, karena sibuk dengan urusannya, itulah magbun, orang yang rugi. Wahumul uddah fil bala, mereka itulah orang yang jadi bekal dalam menghadapi bala. Orang seperti tadi nangkawa diulah bekal kita bila kita dapat bala. Wat tuqatu minal akhilla, dia itulah pelindung kita daripada kawan-kawan. Inibtakarta agnauka, bila engkau sedang fakir, engkau sedang susah, kesulitan, agnauka, dia bisa mengayakan engkau. Kita kesusahan, kalau kita tuh bisi kawan nangka itu, nah itulah kawan yang jadi bekal kita menghadapi musibah, akan bisa menghibur kita.
binting dari kawan-kawan yang kada bagus dengan kita. Jika kita susah, mereka bisa mengayakkan kita, melapangkan kita. Wa in da'aw rabb lam yansauka, dan bila mana mereka berdoa kepada Allah, mereka tidak akan melupakan mendoakan engkau. Ulaika hizbullah, mereka itulah yang namanya golongan Allah. Orang-orang seperti itulah yang disebut dengan golongan Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah golongan Allah. Ala, ketahuilah, inna hizballah humul muflihun, bahwa golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Jadi fakun minhum, jadilah engkau. Fahakaza fakun, seperti itulah jadilah engkau. Nah, wali misli haula pashab, amun kada kau macam itu, nah, berkawanlah dengan orang yang seperti itu, karena mereka itulah bekal kita untuk dunia dan akhirat. Nah, kemudian wa'lam wasa'allahu bil fahmi qalbi wa qalbi. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wa Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.